ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua istilah yang sering kita dengar dalam bentuk atau model membaca Quran atau macam membaca Quran. Ada membaca Quran dengan cara melihat tulisan, ada membaca Quran apa yang ada dalam hati kita. Membaca Al-Quran dengan cara melihat tulisan disebut dengan istilah tilawah bin nadhor, dengan cara melihat, ditinggali tulisannya. Ada juga membaca bukan dengan cara melihat tulisan, tapi membaca apa yang ada dalam hati kita. Muncullah istilah tilawah, ada bil ghaib, ada bil hifzi, atau ala dhahri qalbin. Itu istilahnya. Sekali lagi, macam-macam membaca Al-Quran itu ada dua istilahnya. Ada yang dengan cara melihat tulisan, maka disebutlah bin nador. Ada dengan cara membaca apa yang ada terkumpul dalam hati kita, disebutlah bil hifdi atau bil ghaib atau ala dhahri qalbin, apa yang ada dalam kita. Baik membaca dengan cara melihat tulisannya, rengkolan ditinggali, atau membaca dengan apa yang ada dalam hati kita, itu akan terasa indah apabila suaranya dikeraskan. Yang pertama, dikeluarkan suaranya. Ya, badai membaca dengan cara melihat ataupun membaca dengan cara hafalan, bacaannya akan terasa indah lamun ditarikkan, mau dikeluarkan suaranya. Kalau membacanya dalam hati, maka keindahan Al-Quran jadi nggak ada. Contoh, saya sekarang mau membaca surat Maryam, 3 ayat cekapnya. Enakan tuh. Enakan. Nah gitu. Jadi Al-Quran jadi terasa indah, hebat, agung, bahkan jadi mukjizat ya, kalau bacaannya dikeluarkan, tidak dalam hati. Dalam hati memang terasa keindahan Al-Quran. Kemudian setelah dikeluarkan, dikeraskan suaranya, tentu saja tidak asal keras, tidak asal bunyi, tapi harus mempraktekkan tajwid atau tahsinna. Ayeuna seorang tarik tapi tajwidnya tadi anggo, jadi keindahannya juga berkurang. Yang ketiga berikutnya, dikeraskan, ditajwidkan atau tahsin, kemudian semampunya diiramakan. Ini saya catat semampunya. Karena kalau masalah suara itu ya, ini kan rezeki dari Allah. Iya, masalahnya beda-beda di pasihanna. Soalnya iparnya hiji-hiji pasti beda-beda. Aya nu tipe nate tipe jangkrik sorana teh. Naon jangkrik teh sanes ngikrik. Panjang kacida tarik. Panjang napasna tarik sorana. Aya nu kitu di dieu. Tipena jangkrik. Sarua. Aya oge nu tipena teh tipe londok. Naon cenah londok? Nya alon nya pondok, alon sorana, pondok napasna. Aya nu kitu. Aya oge nu tipena tipe nu katilu. Sorana teh tipena tipe bebek. Naon bebek teh? Nya berat nya rebek kitu nya. Geus berat macana rebek sorana. Aya. Komplit ya. Aya oge nu tipena teh tipe rametuk. Naon cenah rametuk? Eraan mes-mes batuk ngajina teh. Aya deui, aya. Saya ketik batuk, ketik batuk. Jadi batuk itu lain batuk penyakit. Biasanya batuk menuntupan kesalahan, mun salah maca dibatukeun. Innalladzi batuk. Jadi batuk itu lain batuk penyakit, tapi batuk salah macan. Nu terakhir aya mungkin yang tipenya teh tipe merpati. Naon merpati? Merdu pas di hati gitu. Hoyong nama gitu. Tapi apa daya tangan tak sampai gitu. Terus pada suara kumaha wae yang Allah berikan, titipkan kepada kita, kita syukuri dan kita berusaha satu membaca dengan cara ditajwidkan, juga semampunya berirama. Karena bacaan yang
menampilkan tajwid dan irama, tentu saja akan lebih berkesan kepada si pembaca juga si pendengar ketika apalagi kalau dalam salat berjamaah. Jadi akan memberikan kesan tersendiri. Tong sampai gara-gara bacaan Al-Qur'an kita imannya makmum yang sedang naik jadi turun gara-gara bacaan urang. Al-Qur'an naik jadi wayan khusyuk jadi turun gara-gara menewan. Justru sabalikna nu turun jadi naik gara-gara bacaan. Atau nu asal simpati karena Islam gara-gara mendengar bacaan kita jadi tersimpati. Asal simpati karena Islam jadi tersimpati. Asal simpati hayang aktif di masjid tapi gara-gara mendengar bacaan orang jadi tidak tertarik hayang gabung di pemuda gitu gara-gara bacana karari. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu kaitan dengan membaca dengan cara melihat tulisan. Ya. Medianya sekarang sudah beredar ya. Sudah ditemukan, didapatkan di kita bahwa ketika membaca Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf, melihat tulisan, itu ada dua model mushaf yang sampai ke kita. Yang pertama ada yang diistilahkan mushaf standar Departemen Agama, dikenal dengan mushaf standar Indonesia. Ada juga yang dikenal dengan mushaf standar Madinah atau Timur Tengah. Sekarang kita fokus di mushaf Madinah karena mushaf Timur Tengah juga tanda-tanda bacanya sudah menyesuaikan, sudah mengikuti tanda baca di mushaf Madinah, ada kesamaan. Kalau kita buka mushaf Madinah contohnya, maka di dalamnya ditemukan satu ada goresan huruf, aya goresan huruf. Maliki yaumiddin, maka pada ayat Maliki yaumiddin ditemukan goresan huruf namanya Maliki tadi. Ayat huruf min, ayat huruf lam, ayat huruf. Pas sudah baca bismillah, ada goresan huruf namanya dengan bismillah. Ayat ba, ayat sin, ayat mim. Dan seterusnya. Goresan huruf ini rangkaian huruf disebut dengan istilah rasam. Ada ras. Jadi membaca Maliki, rasamnya ada mim, ada lam. Kemudian ada pun yang ada di atasnya, apakah itu jabar, fathah, kasroh dr atau dhamma ps, maka ini disebut dengan istilah dobel istilahnya. Kalau itu bahasa Arabnya dobel. Jadi ada rasam, ada dobel. Jadi menurut muka mushaf, maka di dalamnya ditemukan ada goresan huruf disebut rasam, ada tanda-tanda baca baik di atas, di bawah atau di depan disebut dobel. Ada rasamnya, ada dobelnya. Dalam sejarahnya mana yang lebih dahulu? Dobel nahla atau rasam nahla? Mana yang ada aneh? Pas mengagumkan tanda baca huruf dan ayat. Itu yang pertama ada kemunculan rasamnya. Bahkan ditemukan ya gambar sejarah mushaf dulu titik nawai ayat. Jadi lebih gundul daripada kita gundul gitu. Kan kalau kita gundul mah A itu tidak ada, tapi masalah untuk membedakan titik ba dan na kan ada. Untuk membedakan titik ta dan ya ada, untuk membedakan ja dan ha ada. Tapi kalau sejarah penulisan mushaf Al-Qur'an justru untuk rasamnya tanpa tanda baca itu, tanpa titik pembeda mana ba mana na. Boleh saya. Ini menurut sebenarnya ya. Kalau zaman sekarang kita harus membaca Quran dengan menggunakan mushaf standar bahula apa yang bisa. Kayak namanya kosakala ayat kita ada mulai bisa. Ngomong polos bisa. Ayat itu, ayat titik.
Jadi sekali lagi, kalau kita buka mushaf, maka di dalamnya ada tulisan huruf demi huruf disebut apa? Rasam. Ada tanda-tanda baca sampai analis baca disebut beban. Ada rasam, ada nulis Malik Yaumini tidak boleh kita menulis seperti ini. Kalau yang ditulisnya adalah Al-Quran Al-Fatihah, berarti ini menambah rasam baru. Ada mim, ada alif, ada ha. Kalau dari segi bunyi sama, kata dia sama. Maliki, itu sama. Maliki. Tapi yang membedakan ini mah rasamnya tanpa alif, ini mah dengan menambahkan alif. Bunyinya sama, tapi tidak sesuai dengan rasam muslimnya. Ada beberapa keterangan rasam Indonesia yang tulis seperti ini. Rasamnya ada alifnya. Ayat Musa Madinah tanpa alif. Nah, berarti yang pakai alif itu merujuk kemana? Di sini merujuk kemana? Kalau Musa Madinah tidak tanpa alif. Berikutnya, tanda-tanda baca yang ada di atas huruf atau di bawah huruf dalam Musa Madinah itu sudah disesuaikan dengan bacaan. Saya ulang, tanda-tanda baca dalam Musa Madinah baik di atas atau di bawah huruf itu sudah disesuaikan dengan bacaan. Jadi tanda baca itu menyesuaikan dengan bacaan, bukan sebaliknya bacaan menyesuaikan dan tulisan. Al-Quran kan dulu bukan tulisan, bacaan. Nabi menerima bacaan dengan bahasa Indonesia, bukan menerima tulisan. Jadi rujukan dalam membaca Quran, pokoknya non tulisan atau bacaan. Bacaannya baru muncul dalam bentuk tulisan. Jadi tulisan itu tujuannya untuk menjaga bacaan. Bisa salah baca tandingan tulisan. Tapi pokok membaca Quran itu benar bukan dia tulisan. Nah, oleh karena itu tanda baca yang ada dalam Musa Madinah itu sudah disesuaikan dengan bacaan Al-Quran yang bersumber dari riwayat Hafiz. Ayat sumber bacaan yang ada di Musa Madinah, tanda-tanda bacanya sudah disesuaikan dengan bacaan yang bersumber dari riwayat Hafiz. Coba saya minta relawan 7 orang ngapain? 7 orang ngapain? Ini adalah gambaran silsilah sanadnya, bahwa bacaan tanda-tanda baca yang ada dalam sanadnya itu disesuaikan dengan bacaan yang bersumber dari riwayat Hafiz. Jadi posisi sebagai Hafiz. Beliau mengajarkan baca Quran sampai ke negara sampai ke Indonesia. Hasil menerima bacaan dari gurunya yang bernama Asi. Dari Asi ke Asi. Terus apa? Sebelumnya asli. Ulang. Tanda baca yang ada dalam Musa Madinah sudah disesuaikan dengan bacaan yang bersumber dari Hafiz. Berasal dari gurunya dari asli. Asli mengajarkan bacaan kepada muridnya Hafiz. Asli menerima bacaan dari gurunya yang pertama Abu Rahman. Bukan yang lainnya. Panjang nama itu sampai namanya. Abu Rahman Abdullah bin Habib. Tadi namanya Abdullah bin Habib itu pondok. Bulan tanda baca dalam Musa Madinah yang sekarang mau kita dengar sudah disesuaikan dengan bacaan yang bersumber dari riwayat Hafiz. Beliau menerima bacaan dari gurunya siapa?
Asim membaca riwayatnya pertama Abdullah bin Habib. Abdullah bin Habib beliau menerima bacaan dari 4 orang sahabat yang posisi sahabat. Pertama beliau berguru mendatangkan belajar dari sahabat Utsman bin Affan. Belas depan sahabat, guruna sahabat. Abdullah bin Habib guruna sahabat Utsman bin Affan, sahabat. Setelah belajar dari Al-Fatihah Anas, selesai beliau berguru ke sahabat yang lainnya. Dia mendatangi Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat. Iya sahabat. Ali bin Abi Thalib. Setelah belajar dari Ali bin Abi Thalib dan Al-Fatihah Anas, beliau mendatangi lagi sahabat yang lain, Zaid bin Thabit. Itu sahabat. Kata sahabat. Iya sahabat. Zaid. Dia Zaid bin Thabit. Setelah beres berguru kepada Zaid bin Thabit, beliau berguru kepada Ubay bin Ka'ab. Itu sahabat. Zaid bin Thabit. Ya terus bola dari Pak tanda baca bahasa Indonesia seorang yang benar itu sudah disesuaikan dengan bacaan Al-Quran yang tersebut dari gurunya Abdullah bin Habib dari siapa lagi? Sabit. Belajar dari 4 orang sahabat itu Rasulullah Muhammad berguru akan mereka baca dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa posisinya? Nomor posisi. Harus tahu saya menempati tempat saya apa? Ayo dari posisi. Kamu tadi karena ini tadi di mana? Emang apa ya? Emang pakai sana? Apa pakai topi? Tanda baca bersama-sama yang salah kita benar itu tanda bacanya sudah menyesuaikan dengan bacaan yang tersebut dari riwayat Abbas menerima bacaan dari gurunya yang bernama Asim menerima bacaan dari yang bernama Abdullah bin Habib. Abdullah bin Habib menerima bacaan dari sahabat siapa? Utsman bin Affan. Iya, terus berguru siapa? Terus berguru siapa? Ubay bin Ka'ab. Tas apa nama? Nyata saya tas apa? Nah, bagi kesalahan. Tanda baca dalam sahabatnya yang sangat terkenal itu sudah disesuaikan dengan bacaan Al-Quran yang tersebut dari riwayat Abbas. Beliau menerima bacaan dari gurunya yang bernama Asim. Pakai alif qadmi. Beliau berbaca dari Abdullah bin namanya banyak Abu Abdullah. Kemudian beliau menerima bacaan dari 4 orang sahabat. Dari sahabat Utsman bin Affan. Selesai mengenai posisinya sahabat dengan kedua kali dengan Ali bin Abi Thalib. Bila lagi guru siapa? Yang satu. Belajar dulu siapa? Ubay bin Ka'ab. Mereka semua dari Nabi, dari Jibril. Itu silsilah sumber rujukan tanda-tanda baca dalam mushaf Madinah itu sudah menyesuaikan. Tapi kita juga harus tahu mushaf Madinah juga mengeluarkan mushaf yang tanda bacanya disesuaikan dengan riwayat yang lain. Karena sebagaimana hadis jelas narasumberna. Kalau dari bidang hadis kan tokoh-tokoh
Di bidang hadis kan muncul ada istilah hadis riwayat ayat Bukhari, ayat riwayat Muslim, ayat riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Nah, ini adalah tokoh-tokoh di bidang hadis. Quran juga sama. Kita menerima bacaan Al-Quran dari Nabi kan nggak langsung mendengar, melalui periwayatan. Nah, banyak riwayat-riwayat yang jadi rujukan dalam membaca Quran. Hasil penyelidikan para ahli baca, jalur yang dianggap statusnya mutawatir, derajat yang paling tinggi adalah ada 20 jalur. Ada 20 jalur sumber rujukan bacaan Al-Quran yang derajatnya mutawatir. Nanti ada di bawah mutawatir, ada yang ahad, ada yang masyhur. Tapi yang sekarang disarankan oleh para ahli baca untuk dipelajari dan diajarkan, dahulukan dulu bacaan Al-Quran yang riwayatnya derajatnya mutawatir. Di antaranya adalah riwayat barusan, jalur siapa? Jalur Hafs. Mushaf Madinah mengeluarkan tanda baca yang disesuaikan dengan riwayat kolun, ada mushafnya. Ada riwayat waras, ada mushafnya. Ada mushaf yang lain. Jadi ayat 20 jilid lah. Ringkasna kesimpulanna mushaf Al-Qur'an teh sami-sami dicetak di Madinah. Ayat 20 jilid. Jadi menurut orang Madep balanja mushaf Al-Qur'an di Saudi, apakah di Mekah atau di Madinah? Ada banyak pilihan. Mun dagangna teh apalan orang-orang mana bakal ditanya beda misal kurang riwayat nu mana. Pan yang tersedia di rak beda-beda. Mun teh apalan orang mana. Yang mun bingungan gitu tukang dagangna mancung henteu gitu nya. Pesek henteu orang mana lieu. Nah, jadi kalau jelas identitasnya dari kartu nama, oh ini orang Indonesia, pasti yang dikeluarkan riwayat Hafiz. Dari 20 jalur yang paling banyak dipakai, dipelajari di seluruh dunia menurut informasi dari seorang qori dari Indonesia yang bernama Ustadz Muammar ZA, ada 80% negeri muslim membaca Al-Quran memulai dengan riwayat Hafiz. Jadi udah umum riwayat Hafiz mas. Tapi kalau kita main ke Libya atau ke daerah Afrika, di sana mah bukan mendahulukan Hafiz. Ada yang qalun, ada yang waris. Tapi kalau umumnya di dunia pakai riwayat Hafiz. Sehingga ketika sholat berjamaah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, yang jamaahnya kemungkinan mewakili seluruh dunia, si imam biasanya membaca riwayat yang umum yaitu Hafiz. Tapi kalau di masjid-masjid kampungnya gitu ya, kalau imamnya menguasai berbagai riwayat, dia membaca sekenak beliau. Kadang subuh pakai qalun, maghrib pakai waras, ke isya pakai Hafiz gitu. Jadi si jamaah sudah dikenalkan ragam cara baca Quran dalam sholat berjamaah. Kalau di orang masih jarang kan, jarang lebih sana gitu. Ayo yang baca riwayat lain pasti dinahan-nahan di aneh-aneh. Bahkan mungkin kudu kain kalau orang deui mah rada aneh baca Quranna. Itu dijadwal deui sholat tarawih imaman karena bacaan. Nah itu mungkin gambaran sekilas tentang mengenal Mushaf Madinah. Di dalamnya ada apa? Ada goresan huruf, namanya naon? Rosem. Ada juga tanda-tanda baca disebut dhamma. Nah, sekarang kita akan membedah tanda-tanda baca apa saja yang muncul dalam Mushaf Madinah. Yang pertama, kita akan mengenal tanda-tanda panjang. Ai huruf teh itu panjang atau pondok? Mushaf Madinah tandana kumaha? Ribut berayanda. Itu panjang atau pondok? Nah, tadi sampaikan oleh Ustaz Buku banyak yang level keliru dalam Mushaf Madinah. Ya karena kita terbiasa. Makanya di sini biasanya materi ini saya sampaikan di alumni jamaah haji dan umroh KBH Hafiz. Karena jamaah haji dan umroh biasanya pulang membawa oleh-oleh di antara Mushaf Al-Quran. Ada yang bentuknya hadiah dari raja, ada juga yang dibeli di sana. Itu udah Mushaf Madinah untuk jamaah haji dan umroh udah lebih mengenal tidak aneh. Tapi pas pacaran aneh kalau dia tidak ada. Nah karena sekarang saya sampaikan di luar jamaah haji dan umroh karena sekarang sudah beredar banyak di toko-toko buku di Palasari ada Mushaf Madinah. Ya. Kemudian yang menggunakan handphone aplikasi Mushaf Al-Quran aja biasanya pakai Mushaf Madinah. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan
kepada yang lebih umum, bukan hanya pada jamaah umroh, tapi kepada dunia termasuk pada jamaah yang mengikuti kegiatan ini. Yang pertama saya tulis perwakilan dulu. Panjang pendek. Panjang pendek. Ini panjang pendek dulu kan? Halo, panjang pendek. Pendek. Nanti dibaca panjang bersama dengan satu kalau bertemu kali. Sama tadi bahasa Indonesia. Sama, berarti ada sama. Yang kedua bertemu alif kecil. Sama tidak? Tadi tidak di bahasa Indonesia tidak ada. Yang ketiga bertemu alif jim. Ayat di bahasa Indonesia. Ayat satu. Untuk tanda panjang ini yang beda ada satu. Ada fathah bertemu alif kecil. Jadi kalau menemukan alif kecil dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Madinah itu bukan memanjangkan huruf di bawahnya, tapi memanjangkan huruf fathah sebelumnya. Saya berbeda soal ayat itu. Pas baca kata dewe pada yang contoh. Kalau kita terbiasa dengan bahasa Madinah, ia dibaca Romaya saja ya, waduh ya, gitu. Karena biasanya di bahasa Indonesia alif kecil itu memanjangkan huruf di bawah. Di Maliki alif kecil memanjangkan huruf bawah. Dan kalau bahasa Madinah alif kecil bukan memanjangkan huruf bawah, tapi memanjangkan huruf fathah sebelum. Ya itu kalau tidak terbiasa. Sabi ismaru kita ala walau pasal waya walau dipanjang fahadaya. Karena dia alif kecil. Ayat sudah dikit. Yang kedua, kasroh banyak. Dia banyak pendek. Nah, ini Musa Madinah ciri-ciri dibaca panjang kemana? Satu, bertemu huruf ya. Sama tuh. Ada bedanya di Mushaf Indonesia mah diberi tanda sukun, di Mushaf Madinah tanpa rekor ya, bertemu ya tapi tidak sukun. Di Mushaf Madinah ada kasus bertemu ya tanpa sukun, itu bukan salah saya begitu. Tanda baca yang satu tanda. Atau kadang-kadang titiknya juga tidak ada. Ini panjang, ini pondok hi, ini panjang hi, ini juga panjang. Dia kalau menemukan kasar bertemu yang sudah dipikirkan kayak sebenarnya panjang. Berikutnya di Mushaf Indonesia kayak bagaimana? Kasih dibaca panjang apabila bertemu ya kecil. Ayat ini di Mushaf Indonesia mulai. Ini bukan tanda emas, bukan tanda rokok, bukan biasa, tapi ini tanda panjang. Kalau bukan dia. Terakhir untuk suara hu. Panjang pendek? Pendek. Dibaca panjang bersama dengan satu bertemu wawu. Wawuna kayak sukunan tanpa sukun. Yang kedua bertemu wawu kecil. Itu berarti dibaca panjang. Contoh-contohnya ada di makalah halaman 1. Amana, silakan baca. Amana. A dibaca panjang, cirinya fathah yang ada pada A bertemu A alif. Zalika, mama. Apa tanda tadi baca panjang? Bertemu alif kecil. Hada, silakan. Hada, da dibaca panjang, bertemu alif bingkai. Hadisu, silakan. Dibaca panjang cirinya bertemu ya. Tuh kan tanya sukun tanpa sukun di atasnya. Hadihi, silakan. Hadihi. Dibaca panjang cirinya apa? Bertemu ya kecil. Namutu, silakan. Ini sana sekarang ya ayat Quran. Namutu. Mu dibaca panjang. Naon cirina aya
waw. Berikutnya famalahu. Nah, sampai nomor 7 itulah tanda-tanda panjang yang ditemukan di mushaf Madinah. Jadi kalau menemukan waw kecil, menemukan ya kecil, eta teh tanda panjang 2 harokat. Kalau tanda panjang yang baru kita kumpulkan itu di atasnya ditambahan tanda alis. Cek istilah tajwid namanya tanda alis. Dari Arab ada apa? Ayat tanda alisan. Tanda alis. Kalau saya baca di buku sejarah besar, tanda alis itu adalah alamatun, tanda dibaca lebih panjang. Jadi diambil dari sini. Asalnya dia tanda alis itu sejarah nama. Mande lawannya koster. Ada man, ada koster. Koster man membaca panjang dengan ukuran yang paling ringkas 2 harokat. Kalau man membaca panjang lebih dari 2 harokat. Jadi ada man, ada koster. Koster man 2 harokat, kalau man lebih dari 2 harokat. Teman-teman, jadi tanda alis sudah diambil dari kata-kata madun. Terus berkembang dari zaman ke zaman jadi kecil. Jadi ini sudah tidak terlihat lagi. Dari tapi awalnya saya ukur tentang secara besar itu diambil dari kata-kata mad bahwa bunyinya harus dibaca lebih dari 2. Namun 2 istilahnya kosong. Jadi ada mad dan kosong 2 mungkin mad berarti lebih dari 2. Jadi tanda alisnya tanda dibaca lebih dari 2. Betul. Contoh nisa'ahum, silakan. Nisa'ahum hajjaka nisa'ahum hajjaka. Nisa membacanya lebih dari 2. Ha juga dibaca lebih dari 2. Cirinya apa? Ada tambahan tanda, yaitu tanda man, tanda halis. Sebelum dihalisan, nisa panjang pendek suaranya. Sebelum dihalisan panjang pendek, sudah panjang apa? Diberi tanda halis, nambah tanda, nambah panjang. Kalau muncul pertanyaan untuk membedakan halis mana no opat halis nu genep, tah tong ditingali panjang atau tebal tipisna halis. Tong diukur, oh ya lebih panjang berarti genep harokat, atau ya lebih kanal jadi 6 henteu. Tapi yang akan menentukan itu halisna nyandak nu seneng no opat sampai 5 harokat atau genep, tong ditingali kanal jeung ipisna halis. Tapi lihatlah bunyi setelahnya. Lamun keluar suara tasdid, lamun keluar suara sukun, eta ciri dibaca genep harokat. Contoh hajjaka, halis pada ha, eta dibaca seberapa harokat? Genep harokat. Cirina naon? Bukan halisnya lebih panjang daripada halis nisa, tapi bertemu dengan bunyi tasdid hajjaka. Eta cirinya. Kalau nisa dibacanya sedang-sedang saja untuk riwayat hafaz, karena setelah tanda alis tidak bertemu dengan bunyi tasdid atos. Beres halaman 1. Sekarang halaman kedua. Judulnya ada ditulis tapi tidak dibaca. Ada dalam mushaf Madinah, ada huruf-huruf nu katingali tertulis, resepna ada tapi suaranya enggak ada. Tulisannya ada, bunyinya enggak ada. Nah, kalau kita membaca mushaf Madinah, bahwa huruf ini dibaca atau tidak, ada tandanya. Yang pertama, untuk alif dia tidak dibaca apabila di atasnya disimpan tanda short kecil. Nah, 10.
biarin cuekin antepkeun bae. Jadi itu bukan tanda domah, tidak terbiasa dengan baca musamadina, ya dianggapnya domah. Jadi macana teh biul budaya. Jadi gitu macana teh. Dianggap nau, kemudian alif kecil memanjangkan bawahnya. Jadi macana teh biul budaya gitu. Nah, sekarang kita sudah belajar alif nu aya sodan dikumakan dia abaikan aja, biarin dibuang, cuekin, antepkeun bae. Jadi hasilnya bil huda. Silakan. Bil huda. Nanti kalau di awal baru dibaca. Kalau di tengah buang. Alif nu aya sodan di tengah diceun. Kalau di awal dibaca. Itu sebagai tanda alif wasol atau hamzah wasol. Yang kedua, buang juga setiap menemukan huruf nu diberi tanda bulatan. Contoh nomor 11. Wasamuda, aya alif di buledannya. Nama nasifar itu dipiceun. Nanti ada bulatannya kecil, ada bulatannya besar seperti nomor 12. Sok ngadu buledan tingali. Bulatan nomor 11 jeung nomor 12 beda bulatanna. Karena beda cara macana. Lamun bulatan kecil eta dipiceun alifna baik ketika wasol atau waqaf. Mun bulatannya badag eta dipiceun ketika wasol, dibaca ketika waqaf. Eta bedana. Badag dan kecil bulatannya. Jadi nu kecil mah mau wasol mau waqaf piceun. Mun nu badag berhenti berarti kedah dibaca, mun disambung piceun alif. Bulatan anu nomor 12 nu badag teh lebih sedikit dibandingkan bulatan yang kecil. Ditemukan hanya ada 6 kali, ayat 6 bulatan nu badag di Musa Madinah. Hanya ditemukan 6. Amun nu kecil banyak. Jadi nu badag mah sedikit. Bil huda, silakan. Wasamuda as-sabila. Iya, alifnya kalau berhenti dipanjang. Kalau yang nomor 11 kalau mau berhenti jadi wasamud, mau dipraktekkan berhenti. Tapi mau disambung fice. Beres. Nomor C, ayat tentang lafaz Allah. Apa bedanya lafaz Allah dalam mushaf Indonesia dan mushaf Madinah? Lafaz Allah dalam mushaf Indonesia mah ayat tanda panjangan. Tapi kalau lafaz Allah di mushaf Madinah jangan dicari tanda panjangna. Moal ayat dimulai Al-Fatihah sampai Anas. Tapi cara bacana harus panjang. Contoh, walillahi mangga. Walillahi ma'allahi. Walillahi ma'allahi. Ayat tanda panjangnya gaya, tapi pas baca mushaf Madinah walaupun tanpa tanda panjang, panjangkeun lafaz Allah atau Allahumma. Lafaz Allah atau Allahumma panjangkeun 2. Nomor berikutnya nomor 14 dan 15 ini adalah mengenal tanda-tanda bacaan idgham. Contoh kasusnya abadtum tulisanna. Dilihat dari tanda ini terjadi bacaan idgham. Cirinya apa? Huruf yang pertama itu polos teu aya nanawana. Huruf nu kadua tasdid. Kalau menemukan huruf yang polos bertemu tasdid eta teh ciri dibaca idgham. Praktekna kumaha? Huruf nu polos abaikan, dibuang, biarin, cuekin, antepkeun. Praktekna gitu. Jadi henteu abadtum. Piceun dana jadi abadtum. Ieu tanda ini meliputi idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mutamathilain, idgham mutajannisain, idgham mutaqaribain sama. Tandanya sama, polos ketemu tasdid idgham. Kalau nomor 15 aneh.
Huruf nu kahiji polos, huruf nu kadua tanpa tasdid ieu. Aya luhur mah kan ayanya. Ieu mah tanpa tasdid. Nah, lamun tasdidna hilang, eta teh ciri hukumnya idgham nakis. Kalau nu luhur idgham kamil. Apa bedanya idgham kamil dan idgham nakis? Kalau idgham kamil, maka huruf yang polos betul-betul tidak terlihat, hilang suaranya. Abattum yang nampak suara naon? Suara huruf ta. Tapi kalau idgham nakis, huruf yang polos jangan dihilangkan. Harus dibaca. Tapi teu sampurna suarana. Contoh, huruf po sukun, sempurnanya harus mantul. Siga surat Quraisy, alladzi alqo amahum. Ieu mah teu kenging dipantulkeun, tapi dibaca basau ta bacana teh. Basau ta. Basau ta. Basau ta. Basau huruf to dibaca. Henteu kieu teh basata, mun basata mah berarti membuang to. Nu kitu mah pakai nomor 14, harus pakai tasdid. Idgham kamil sampurna. Ieu mah idghamna disebut idgham nakis, tidak sempurna, kurang sempurna. Nah, praktek idgham nakis, huruf yang polosnya tong dipikeun, tapi tetap dibaca, tapi teu mantul. Basau ta, coba sareng. Basau ta. Abattum. Basau ta. Ya huruf ta heula basau ta, baru dirang huruf ta. Abattum, mangga. Abat basau ta. Abattum basau ta. Iya, beres. Maju ke halaman 3. Ayeuna masuk ke pembahasan mim sakinah. Mim sakinah mah cek istilah urang mah mim mati atau mim sukun. Pan kalau dina buku tajwid yang berbahasa Arab mah tentang mim sakinah, mim sakinah. Sakinatun. Cek urang jadi mim mati atau mim sukun. Keluarga sakinah, keluarga nu mararapi gitu ya. Keluarga mah kina nu panjang, sakinah, ieu mah sisina panjang. Pakai isim fa'il teh sakinun, sakinatun, fa'ilatun. Jadi tong salah ngadoakeun, turut berbahagia, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Eta mah jang mimah teh nama. Mun keluarga mah sakinah panjang, sakinatun, mawaddatun, warahmatun. Panjang pendek salah. Beda manana. Tan kamari ngadoakeun salah kudu nge-SMS balik. Aduh punten kamari panjang sina lagi. Mim sakinah. Dalam mushaf Madinah, mim sukun ada 2 model. Model yang pertama tanda sukunnya katingali. Model yang kedua sukunnya hilang. Contoh mim sukun yang terlihat am, aya sukunna. Lain sukunna, sukunna. Aya sukunna. Sukunna katingali aya amwa. Aya nomor 17 lakum aya tanda sukunna. Da aya tah eta sanes salah cetak. Ieu ciri khas mushaf Madinah. Naon maksudna nu hiji ditingalikeun tanda sukunna, nu hiji mah menghilang. Ya yang awal-awal dapat mushaf Madinah pas baca ayat ieu, teh sukunan joli sukunan, wah salah cetak sieun mah. Sa-Qur'an disukunan irah macana. Muka ante eta. Justru ieu teh isyarat tajwid, isyarat tahsin. Lamun sukunna katingali macana pondok, lamun sukunna hilang macana panjang. Nah, eta ngabantu eta. Jadi mun sukunna katingali teu apal hukumna ge teh naon? Pondok sorana. Lamun hilang sukunna maka panjangkeun. Contoh amwalihim, silakan. Lakum bahimatu, lakum bahimatu amwalihim, lakum bahimatu. Kenapa lakum dibaca panjang? Jawabnya ketika belajar mushaf Madinah karena sukunnya hilang.
Tapi kalau pakai mushaf Indonesia jadi terima jawaban gitu, karena di mushaf Indonesia mah mau mim yang pendek dan panjang tanda sukunya diperlihatkan. Jadi apa di mana tuh mimnya dibaca panjang? Kalau pakai mushaf Indonesia harus menghafal bertemu apa dia panjang dan bertemu apa dia pendek. Berarti kedataran huruf idhar syafawi, huruf ikhfa syafawi, huruf idgham. Tah pakai mushaf Madinah mah ternyata tidak harus hafal hukum tajwidnya, bisa menebak dengan cepat, mengambil keputusan dengan cepat apakah mim yang ada pada ayat ini panjang atau pondok. Bisa dilihat dari tanda bacanya, bisa dilihat dari gambarnya. Amwalihim, silakan. Amwalihim. Nah, dibaca pendek, jawabnya ayat sukunna. Lakum bahimatu. Lakum bahim. Nah, dibaca panjang, hilang sukunna. Sukunna ya. Panjangkeun heula. Tos 17 kata. Sabar deui. Abi itu 2 pertemuannya. Itu kalau 2 pertemuannya. Ayeuna praktek. Kita ambil surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16 di halaman genep. Fotokopiannya halaman genep. Kita coba penerapan. Inna, ayat. Berikutnya ada alif, ayat tanda naonan. Ayat soda di tengah kan dikumahakeun alifna dibuang aja, biarin, cuekin, antepkeun. Ayo alif ayat soda piceun. Innalladzina kafaru, silakan. Innalladzina kafaru. Panjang kono. Panjang kunaon tadi balik wawuna tanpa suku. Aya eta alifna dikumahakeun, tinggal di luhurna aya naonan. Aya bulatan, kecil besar. Kecil dikumahakeun tadi, abaikan aja, dibuang, biarin, cuekin, antepkeun. Jadi kafaru tong jadi dibaca pondok dan memanjangkan rumah bukan alif tapi wawu. Alif nanti piceun. Innal ladzina kafaru sawa. Aywatnya panjang pondok. Jawabannya panjang. Qasar atau mad? Qasar teh 2 atau kalau mad berarti 2. Qasar atau mad? Naon cirina? Aya tanda mad, yaitu tanda alis nu asal usulna tulisan maddum. Asal usulna teh. Sawaun alaihim, aya mim sakinah teh. Mim paeh teh. Sukuna katingali teh, sukuna katingali. Kumaha cara bacana panjang pondok? Pondok. Berarti di sini kita jangan sampai membaca panjang. Sawaun alaihim eta terbawa lagam, terbawa lagu, lupa terhadap tajwid atau tahsin. Nya cek mamu mah enakeun we eta macana. Da umumna enakeun teh kana lagamna heula. Padahal enakeun mah tajwidna heula baru lagam. Tajwidna heula parios. A'angdartahum am lam. Aya mim sakinah bergandengan terus berturut-turut. Aya sukunna panjang pendek? Pendek. Jangan sampai kita baca a'angdartahum am lam tung. Eta mah lagu udah keenakeunana poho kana tajwid. Mana pokoknya tartilan tajwid. Bandingkan dengan ayat 8. Ayat 8 ujungna teh wa ma hum bimu'minin hum. Aya min sakinah. Katingali tanda sukuna.
Aya teu aya berarti eta teh ciri isyarat dibaca panjang pendek. Panjang sampai ieu nembe dipanjangkeun mangga. Tapi tong lamit teh 2 harokat. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa bil yaumil akhir wa ma dibaca panjang, jawabnya naon? Hilang sukunna. Hilang sukunna. Damun aya mah bade dibaca panjang. Jadi mushaf dibuka itu akan berpengaruh terhadap metode mengajar dan diajar. Ya, mushaf nu kurang dibuka bakal berpengaruh terhadap metode ngajar jeung diajar. Diajarna beda, ajaranna beda. Berarti mun urang bade contohna yang aktif di dunia pakai metode apa yang akan digunakan tergantung mushafna bade ka mana heula si peserta didikna kita muntos kana Quran pan ya pas di menerima pendaftaran santri baru can bisa kana Quran contohna kita akan memilih pakai metode naonnya ngajarna. Nah sebelum menentukan metodenya apa tentukan dulu oleh kepala sekolahna ini mau diarahkan ke mushaf mana dulu gitu. Karena akan menentukan. Mun pakai mushaf Indonesia, pilih metodenya. Tanya. Di antaranya Iqra, Al-Barqi, Qiraati itu pakai mushaf Indonesia. Tapi bade ka mushaf Madinahkeun, tong pakai Iqra mah nyambung. Da Iqra mah cocokna pasangan dengan mushaf Indonesia. Mun mushaf Madinah bisa berarti pakai metode Abatasa, metode Utsmani atau metode Maqdis bisa. Untuk ketika mushafnya. Jadi sebelum menentukan metode, tentukan dulu iya berada di mana tuh Qur'anna gitu. Namun pakai mushaf Indonesia, Iqra termasuk salah satu pilihan untuk mengajarkan cara baca Quran seperti itu. Lanjut ke ayat 7. Khatamallahu, panjang pendek lohnya. Lafaz Allah panjang pendek. Panjang walaupun tandanya pendek. Tadi sudah dipelajari khusus lafaz Allah di mushaf Madinah teh kieu. Tulisanna pondok, sorana panjang 2 halaman. Khatamallahu ala panjang pondok. Ala panjang pendek. Namun tandanya aya alif kecil. Alif kecil teh memanjangkan di huruf yang di bawahnya atau fathah sebelumnya? Fathah sebelumnya. Jadi bukan maca alaya, bukan gitu. Khatama'ullahu ala yaqulubi ta eta caranya. Sobat nemu sama Madinah. Jadi macana gitu. Khatama'ullahu ala yaqulubi ta gitu. Tuksak ke surat Quran teh. Karena tidak sesuai. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam. Aya naon didinya? Aya mim sakinah. Panjang pondok tinggali heula tandana ayat sukunna aya panjang pendek khatamallahu ala qulubihim bihim oke tadi kalangkung pondok ayat sukunna kan ala qulubihim wa ala sam'ihim mangga khatamallahu ala qulubihim wa jadi kita baca pendek suara mim sakinah karena dilihat dari tandanya. Apa tandanya? Ada terlihat tanda sukun. Jadi tong baca panjang. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, eta lupa terhadap tadi. Teu apal ikhfa sapawina, teu apal idar sapawina teu naon. Pakai mushaf Madinah kita dibantu dengan tanda. Ayat sukun pendek, hilang sukun panjang. Khatamallahu
Jawabnya panjang. Mad atau qasar? Mad. Mana cirina? Aya tanda mad, yaitu tanda alis yang berasal dari kata maddun. Wa 'ala absarihim ghishawah. Wa 'ala absarihim ghishawah. Absarihim mimnya pendek, gisha panjang oleh alif kecil. Wa 'ala absarihim ghishawah. Wa 'ala absarihim ghishawah. Wa lahum, ada lagi mim sakinah, dibaca pendek cirinya ada terlihat tanda sukun. Nah, wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Ulang khotamah. Belum dipelajari kan? Aya naon nun anu sukunnya hilang. Eta teh masuk kepada kaidah nomor 18. Ingat nomor 18? Halaman 3. Nun sukun hilang, sukunnya itu dipanjangkeun. Kalau hukum ikhfa panjang artinya. Jadi orang hafal aang panjang bukan karena hafal huruf ikhfa, tapi di mana sukunya hilang. Nah, ini pengaruh belajar dan mengajar Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia. Kalau pakai Mushaf Indonesia, panjang pendeknya itu idhar atau ikhfa harus dilihat huruf depannya. Ketemu huruf idhar, baca idhar, ketemu huruf idgham, baca idgham, ketemu huruf ikhfa, ikhfa. Ieu mah peserta teh hafal huruf ikhfa ge teh naon? Bisa mengambil keputusan dengan cepat panjang atau pendek surah nun bisa dilihat dari tanda dogatna. Mun hilang sukunnya panjang. Nah eta bedana. Mun Mushaf Indonesia kadang hafalkeun heula hukum tajwidna, ieu mah teu hafalkeun. Karena cara praktek di dieu mah Mushaf Madinah mah mengantarkan praktek heula. Yos namina mangke da fardu kifayah gitu. Praktekna mah fardu ain, payunkeun heula. Menyelamatkan dulu fardu ain sebelum fardu kifayah. Terus fardu ainnya bagus baru tambahkan namanya. Nu kieu teh namina ikhfa, nu kieu teh namina idgham. Kalau pakai Mushaf Indonesia terbiasa, pasti mempelajari nun mati dibagi 4. Ada idhar, ikhfa, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab. Kapan dibaca iqlab? Apabila ketemu ba. Kapan? Nah, gitu. Berarti kalau mengajar pakai Mushaf. Kalau Mushaf Madinah henteu kan dia aya sukunna teh henteu kitu we lumpur. Karena ke arah praktek. Ketos lancar praktekna, tambuhkeun materina, tingkatkeun mengenal namanya. Tapi metode ini berlawanan dengan kurikulum depan. Sok dimulai ibtidaiyah, diniyah, bahkan TK, TPA, masuk nama-nama sudah masuk. Jadi lalieur baru teh. Ketemuan kolot nade, bahasa ulangan.
Ya idgham mudghalian atau idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mutamasilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqarribin. Di mahdis aya idgham tambahan 3, idgham mutajarigin. Idgham matak migren dan matak iren di ajaran tadi benar. Ya. Ya, tadi ya udah keren aja. Dan semuanya berbahasa Arab, boro-boro paham terhadap istilah. Nyebut nawa hese, man lazim musaqqal kalimi, man lazim khaffaf kalimi. Tuh hese. Boro-boro paham, nyebut nawa hese. Jadi we idgham nu matak liren dia aja. Nah, jadi ini perbedaannya mushaf Indonesia sama Madinah, tanda bacanya berbeda. Ini mengarahkan ke praktek. Berarti sebenarnya pakai mushaf Indonesia ini cocok untuk membaca Quran yang sudah hafal tajwidnya. Sebenarnya mushaf Indonesia tinggi atuh. Buat yang tos hafal tajwid. Iya kanggo pemula. Ya jadi mushaf Indonesia mah sebenarnya harus hafal tajwidnya. Soalnya kan kayak kode warna kapal warna itu lumayan. Nah, jadi ada pendekatan teori tajwid, ada pendekatan praktik. Ini mushaf aja di antara Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Mangga. Innal sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم لم تن. Kenapa dibaca panjang? Hilang sukunna, hilang sukunnya panjang. Ulang, innal ladzina kafaru, baca. Innal sawa'un a'anzartahum. Mundur. Lanjut, khatama. Khatamallahu ala wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun adzim. Lihat adabun yang adimun kan tanwin un. Tapi beda model tanda tanwinnya. Nu adabun mas siga angka genep salapan, adimun mas siga salapan. Naon bedana insyaallah dibahas di pertemuan kedua. Kan itu tacan beres. Sampai setengah main nih. Oke babak kedua hari ahadnya. Ahad payun orang teraskan setengah deui membedah tanda-tanda tobat dalam mushaf. Tah sakitu heula paminten kanggo pembahasan pertemuan pertama, kita sedang mempelajari Al-Qur'an dari segi tanda-tanda bacanya. Disebut naon? Dober. Lamun goresan hurufna disebut rosem. Jadi mushaf Al-Qur'an teh isina aya roseman, aya tanda dobetan. Urang ayeuna nuju membedah tanda-tanda dobet yang ada pada mushaf Madinah. Berikut cara panduan membacanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa dihadap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.